Halo teman-teman, setelah kita ketahui mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang tentunya sangat berdampak terhadap ketidakstabilan politik di Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Nah, kemudian Presiden Soekarno saat itu membentuk kabinet baru, teman-teman, yang bernama Kabinet Dwikora II. Nah, lalu seperti apa ya perjalanan dari Kabinet Dwikora II ini? Pada 21 Februari tahun 1966, Presiden melakukan reshuffle kabinet yang dinamakan Kabinet Dwikora II atau Kabinet Dwikora yang disempurnakan. Nah, jadi di samping ini kakak sudah lampirkan gambar ya, itu gambar pada saat pelantikan Kabinet Dwikora II ini, teman-teman ya. Nah, kemudian akan tetapi susunan kabinet baru ini ternyata mengecewakan rakyat saat itu, karena rakyat menganggap bahwa Soekarno telah menyingkirkan tokoh-tokoh yang gigih menentang G30 SPKI, seperti misalnya Ahana Nasution saat itu ya. Nah, kemudian Kabinet Dwikora II ini beranggotakan lebih dari 100 menteri. Wow, banyak sekali teman-teman ya. Sehingga kabinet ini kerap kali disebut sebagai kabinet Gestapu atau kabinet 100 menteri. Pada 24 Februari tahun 1966, pelantikan Kabinet Dwikora II disambut dengan demonstrasi besar-besaran. Nah, jadi di luar istana terjadi demonstrasi dan memakan korban, teman-teman. Yaitu salah satu demonstran bernama Arif Rahman Hakim, seorang mahasiswa Universitas Indonesia, itu terkena tembakan dari pasukan Cakrabirawa, teman-teman. Nah, bahkan keesokan harinya, Presiden sebagai Panglima Komando Tertinggi itu mengeluarkan perintah untuk membubarkan kami. Bahkan, pemerintah juga menyebarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh kami. Wah, sungguh mencekam teman-teman. Artinya para demonstran itu demonstrasi yang dilakukan besar-besaran itu memakan korban jiwa yang tadi kakak sebutkan ya. Kemudian berdampak kepada pembubaran organisasi yang berdemonstrasi tersebut, teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya kondisi di Jakarta semakin tidak aman saat itu. Bahkan nih ya, saat itu diberlakukan juga aturan jam malam dan juga khususnya di lingkungan kampus UI, itu ada pelarangan bagi para mahasiswa yang berkumpul lebih dari 5 orang. Nah, jadi inilah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mungkin meredam gejolak yang terjadi pada saat itu ya. Nah, tapi kira-kira apa nih yang akan dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk meredakan kondisi keamanan atau untuk menstabilkan kembali kondisi keamanan saat itu? Apa yang akan dilakukan? Pada 11 Maret 1966, Kabinet Dwikora II mengadakan sidang pertamanya di Istana Merdeka. Nah, sidang ini bertujuan untuk mencari jalan keluar mengenai krisis yang semakin memuncak setelah terjadinya G30 SPKI. Nah, namun pada saat Presiden Soekarno menyampaikan sambutan, saat itu beliau menerima laporan bahwa kondisi di luar Istana Merdeka itu ricuh, teman-teman. Para demonstran mengepung istana tempat sidang. Nah, saat itu muncul kekhawatiran dari Presiden Soekarno ya, takutnya terjadi apa-apa mungkin ya teman-teman ya, yang mengancam keamanannya saat itu. Akhirnya, Presiden pergi meninggalkan sidang dan menuju ke Istana Bogor. Di Istana Bogor, diadakan kembali nih pembicaraan terkait penyelesaian G30 SPKI. Nah, saat itu Presiden didampingi oleh Dr. Subandrio, kemudian Dr. J. Leimena, kemudian Dr. Hairul Saleh. Nah, beliau dan pendampingnya itu berbicara dengan 3 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu M. Yusuf, kemudian Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Nah, teman-teman, 3 perwira tinggi AD ini merupakan perwakilan dari Maijen Soeharto yang kebetulan saat itu sedang sakit, teman-teman. Jadi diwakili oleh 3 perwira ini. Nah, pembicaraan ini akhirnya sampai pada pemberian surat perintah kepada Maijen Soeharto yang kemudian surat tersebut dikenal sebagai Super Semar atau SP 11 Maret. Nah, jadi pemberian surat perintah ini adalah perintah langsung ya dari Presiden Soekarno kepada Maijen Soeharto untuk mengamankan, mengambil segala tindakan yang bisa mengamankan kondisi negara saat itu. Nah, jadi memang inilah yang dinamakan Super Semar dan kemudian dalam sejarah Indonesia ternyata momen ini ya, momentum Super Semar ini menjadi titik balik teman-teman atau menjadi awal bagi lahirnya masa baru yaitu masa Orde Baru. Nah, saran kakak sih kalian coba deh cari tahu lebih dalam lagi mengenai Super Semar ini. Karena di topik selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang Super Semar ini. Nah, inilah teman-teman momen penting yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin, khususnya pada masa Kabinet Dwikora II.
Oke teman-teman, seperti itulah gambaran kondisi perpolitikan ya, khususnya pada masa Kabinet Dwi Korra II ini. Jadi memang terjadi hal yang penting juga teman-teman ya, atau momentum yang sangat penting, yaitu momentum lahirnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret, yang menandakan nantinya nih ya, Indonesia masuk ke masa baru, yaitu masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Nah, kemudian nih, kita kan sudah banyak banget berbicara tentang politik, dan bahkan kondisi saat itu menjadi mencekam karena memang adanya kisruh politik yang terjadi. Namun kira-kira nih ya, pertanyaan Kakak nih untuk kalian, lalu bagaimana ya dengan kondisi ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Kita jarang sekali membahasnya. Nah, jadi saran Kakak untuk kalian, coba deh kalian cari tahu lebih dalam lagi mengenai kondisi ekonomi yang terjadi di Indonesia ya, khususnya pada masa demokrasi terpimpin. Coba dicari ya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.